Oke adik-adik, sekarang kita mencoba membahas soal-soal berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas soal nomor satu yang berkaitan dengan Jepang di bab 11 ini. Nomor satu, tujuan Jepang menguasai Indonesia dalam Perang Pasifik adalah A. Membebaskan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. B. Mencari bantuan ekonomi dari rakyat Indonesia. C. Membebaskan Indonesia dari bangsa-bangsa di Asia dari dominasi Barat. B-nya besar ini ya. D. Mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik. E. Memberikan latihan militer rakyat Indonesia untuk melawan Belanda. Nah, untuk menjawab soal semacam ini sebenarnya cukup mudah ya. Ini menguasai Indonesia. Menguasai dalam arti kan ini menjajah toh ini. Kalau seperti ini, otomatis Indonesia dijadikan objek eksploitasi asing. Nah, dieksploitasi. Sebelumnya oleh Belanda, sekarang berpindah tangan ke Jepang. Jadi sama saja. Jadi setali tiga uang yang namanya penjajahan dimanapun ingin mengeksploitasi wilayah yang ia kuasai. Nah, dari semua opsi A sampai E yang merupakan jawaban paling tepat, mengapa Jepang menguasai Indonesia? Jawabnya adalah D. Mendapatkan dukungan Indonesia untuk memenangkan Perang Pasifik. Dukungan dalam arti Indonesia dijadikan daerah untuk menyediakan sumber tenaga untuk kebutuhan perang Jepang. Kita ingat Jepang tetap menjalankan sistem ekonomi perangnya yaitu autarki. Gitu ya Dik ya. Soal nomor 1 jawabnya D. Soal nomor 2. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 45 telah berpengaruh besar terhadap proses pembentukan negara RI atau Republik Indonesia karena A. Atau 1. Bangsa Indonesia leluasa mempersiapkan teks proklamasi. 2. Bekas anggota PETA menjadi leluasa melakukan konsolidasi untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Bangsa Indonesia segera diberitahu pihak Jepang bahwa perang telah dimenangkan oleh pihak sekutu. 4. Terjadi kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, Jepang menyerah tanggal 14 Agustus 45. Ini Jepang mengklaim ini pukul 0.00, maka Jepang sedang mengklaim tanggal 15 Agustus. Tapi untuk wilayah Amerika itu belum tanggal 15 atau Eropa masih tanggal 14 Agustus. Nah, penyerahan Jepang kepada pihak sekutu ini kalau yang ini Jepang sangat merahasiakan. Jadi soal nomor 3 ini salah. Semua akses komunikasi keluar ditutup oleh Jepang sehingga penyerahan Jepang kepada sekutu ini sangat dirahasiakan oleh Jepang. Soal nomor 3 salah. Ada opsi 3 ini. Kalau 3 ini salah, 1 juga jelas salah. Nomor 2, bekas anggota PETA menjadi leluasa. Apakah cukup leluasa mempersiapkan pelaksanaan proklamasi? Tidak jawabnya. Kita tahu dalam teks proklamasi ada kata dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi mereka tidak leluasa untuk mempersiapkan. Mereka kerja cepat. Dari mendengar penyerahan Jepang, kemudian peristiwa Rengas Dengklok dan penyusunan teks proklamasi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah 4 saja yang benar. Atau D. Jadi nomor 2 jawabnya D. Oke, nomor berikutnya, nomor 3. Sastrawan Indonesia Angkatan 45 yang mendapat julukan si binatang ini ya. Ini bukan binatang bintang tapi si binatang jalang. Adalah A. Asrul Sani, B. Khairil Anwar, C. Idrus, D. Sultan Takdir Ali Sabana, E. Amir Hamzah. Nah, siapa jawabnya? Sastrawan Indonesia Angkatan 45 yang mendapat julukan si binatang jalang
adalah Chairil Anwar. Kita ingat sajaknya yang berjudul Aku gitu ya. Aku. Kalau sampai waktuku dan terusnya itu ya. Aku adalah binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Nah, ini adalah Chairil Anwar. Dia adalah Raja Puisi angkatan 45. Asrul Sani sama juga angkatan 45. Idrus pun juga kalau dia cenderung ke novel. Sultan Takdir Ali Shahbana, dia angkatan Pujangga Baru dengan roman-romannya Raja Prosa ini, Raja Prosa angkatan Pujangga Baru, puisinya Amir Hamzah ini juga Pujangga Baru kayak Sultan Takdir Ali Shahbana. Di nomor 3 jawabnya Chairil Anwar. B. 4. Pasukan Jepang pertama kali menyerang wilayah Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Ini semuanya luar Jawa ya, Tarakan, ini Kalimantan Timur sama juga Balikpapan dan Palembang. Tarakan dulu Kalimantan Timur, sekarang masuk Provinsi Kalimantan Utara. Nah, karena apa daerah ini dikuasai Jepang? A. Wilayah ini lebih dekat dijangkau dari Samudra Pasifik. B. Menghadang pasukan sekutu yang bermarkas di Filipina. C. Jawa masih kuat karena pemusatan pasukan Belanda. D. Wilayah-wilayah tersebut kaya akan sumber minyak. E. Samudra Pasifik telah dikuasai oleh Jepang. Oleh ini ya. Tarakan, Balikpapan, dan Palembang kita tahu sampai saat ini pun daerah tersebut adalah apa? Daerah tersebut adalah daerah penghasil minyak. Daerah yang kaya akan tambang minyak sejak zaman Belanda sudah dieksploitasi, maka daerah tersebut juga diincar oleh Jepang. Jadi nomor 4 jawabnya di wilayah-wilayah tersebut kaya akan sumber minyak. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Untuk memperbaiki kehidupan rakyat, pemerintah pendudukan Jepang membentuk pengurus besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang yang menganjurkan hal berikut. Jadi intinya adalah perang autarki. Nah, semua ekonomi dikerahkan untuk membantu perang Jepang menghadapi sekutu. Nah, pengurus besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang ini menganjurkan apa? Ini ya, ini yang. Nah, menganjurkan apa? Semuanya jelas, semuanya untuk ekonomi perang Jepang. Nah, dan kita tahu di Indonesia itu banyak menghasilkan padi. Maka pengurus besar ini pun sama halnya ingin meningkatkan produksi padi dan hasil padi untuk membantu pelaksanaan perang Jepang. Nah, jadi jawabnya apa? Jawabnya adalah E. Para pengusaha penggilingan padi meningkatkan produksi gilingan padinya yang kemudian disetorkan kepada Jepang. Nah, oleh Jepang digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan perang Jepang. Karena masih mengingat ekonomi perang atau autarki ini. Di nomor 5 jawabnya E. Nomor 6. Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, Islam mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari kelompok lain. Hal ini disebabkan A. Islam dianggap paling anti barat. B. Islam anti kekerasan. C. Jepang lebih cocok dengan tokoh Islam. D. Islam dianggap tidak berbahaya. E. Para tokoh pergerakan mayoritas beragama Islam. Nah, kita akan berbicara tentang Islam pada masa pendudukan Jepang ini. Nah, kita tahu Jepang di Indonesia mereka mengalahkan Belanda atau sekutu ya, tapi dalam hal ini Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pihak yang paling anti Belanda adalah orang-orang Islam. Mereka menyebut orang Belanda adalah orang kafir dan lain sebagainya. Hal ini terutama masih dengan ya perang salib dan lain sebagainya. Nah, ternyata hal ini Islam yang paling anti barat ini dimanfaatkan Jepang untuk mendekati bangsa Indonesia. Karena apa? Pihak-pihak yang paling benci dengan barat atau Belanda itu dijadikan Jepang sebagai teman. Nah, dan anti baratnya Islam dimanfaatkan Jepang dan dirangkul sehingga tidak heran pada masa pendudukan Jepang Islam berkembang cukup lumayan di masa itu. Maka Islam dirangkul Jepang karena apa?
Islam dianggap paling anti Barat. Karena apa? Islam menganggap orang Barat, orang Belanda dan sebagainya adalah orang-orang kafir. Dan ini dimanfaatkan oleh Jepang. Jadi nomor 6 jawabnya A. Oke, lanjut nomor 7. Pada masa pendudukan Jepang di wilayah Surakarta dan Yogyakarta diberi status Kochi. Ini Kochi ya, orang Kochi, ini Kochi. Kochi yang berarti A. Daerah pendudukan, B. Pusat pemerintahan, C. Pusat kebudayaan, D. Wilayah khusus, E. Daerah istimewa. Nah, ini sama dengan kedudukan Yogyakarta, Surakarta dan juga Cirebon pada masa Belanda. Ini disebut daerah ini Vorstenlanden, daerah kekuasaan raja yang juga diakui oleh mereka oleh Belanda. Pada masa Jepang mereka disebut Kochi, artinya apa? Daerah istimewa, sehingga Jepang tidak serta-merta berani memerintah dan menguasai langsung daerah ini. Jepang harus minta izin pada Sunan atau Sultan yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. Nomor 7 jawabnya E. Sehingga pemerintahan di beberapa daerah itu langsung di bawah Jepang, tapi khusus Jogja dan Solo karena Kochi ini mereka tidak masuk ke dalam undang-undang pemerintahan Jepang. Nomor 8. Penyerapan sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang dilakukan Jepang agar sejajar dengan kemampuan Eropa terjadi pada masa Kekaisaran Yumei, Meiji, Tokugawa, Satsuma, Rokosu. Nah, kita ingat Meiji Tenno. Nah, Kaisar Meiji atau Mutsuhito. Maka kita ingat restorasi Meiji. Nah, inilah nasionalisme Jepang yang menjadikan Jepang sejajar dengan negara barat. Artinya apa? Pemuda Jepang banyak dikirim ke luar negeri, terutama di Jerman, Inggris, untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan kemiliteran di sana. Terjadi pada masa Kaisar Meiji atau Meiji Tenno yang dikenal dengan istilah restorasi Meiji ini. Oke. Jadi nomor 8 jawabnya B. Nomor 9. Perdana Menteri Jepang Koiso, ini bukan Kaiso ya, ini Koiso, pada tanggal 7 September 1944 menyatakan bahwa rakyat Indonesia akan diberi kemerdekaan di kelak kemudian hari. Awalnya Perdana Menteri Tanaka ini yang memprotes karena yang diberi adalah Burma, Myanmar dan Filipina. Akhirnya diprotes Soekarno-Hatta. Akhirnya Koiso ini menjanjikan 7 September 4 menyatakan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kelak kemudian hari. Kelak kapan nggak tahu, tapi akan diberi kemerdekaan kelak. Nah, sebab Jepang pada waktu itu sudah menderita kekalahan di berbagai tempat dalam peperangannya melawan sekutu. Benar. Jepang semakin simpati dengan bangsa Indonesia tatkala dia menderita kekalahan di berbagai front. Tujuannya apa? Menarik simpati bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mau membantu perang Jepang menghadapi sekutu. Jadi jawabnya ini pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat, maka nomor 9 jawabnya A. Gitu ya Dek ya. Nah, nomor 10. Pasukan Jepang berhasil mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 42. Di Jawa pertanyaannya. Di 3 tempat sekaligus, yaitu A. Banten, Batavia, Pekalongan, B. Indramayu, Etam-Wetan dan Cirebon, C. Tegal, Kragan dan Semarang, D. Banten, Etam-Wetan dan Kragan, E. Tuban, Surabaya dan Pasuruan. Nah, yang ditanyakan di Jawa, maka jawabnya adalah di sini nih. Tegal, kita tahu Tegal, dekat Pekalongan, Kragan, perbatasan Tuban dan Rembang dan Semarang. 3 tempat inilah yang dijadikan Jepang mendarat pertama kali di Jawa. Kalau Etam-Wetan ini kan di Sulawesi. Nah ini. Nah jadi nomor 10 jawabnya C ya Dek ya. Nomor 11. Organisasi bentukan Jepang yang melatih para pemuda Indonesia di bidang kemiliteran yaitu 1. Sainendan, 2. Keibodan, 3. Heiho, 4. Hokoke. Nah, yang berkaitan dengan kemiliteran adalah Sainendan atau Barisan Pemuda,
Kemudian keibodan, ini barisan pembantu polisi, ini pembantu polisi. Dan heiho, apa itu heiho? Pembantu tentara ini. Nah, kalau Sainendan itu barisan pemuda. Nah, kalau hokokai ini kebaktian, ini lebih bersifat sipil, bukan kemiliteran. Di nomor 11 jawabnya Nomor 12. Usaha Jepang untuk membendung gerakan nasionalisme di Indonesia ialah dengan A. Menangkap semua tokoh pergerakan. B. Mengajak kerjasama dengan semua tokoh perjuangan pergerakan nasional. C. Melarang rapat-rapat dan membubarkan semua perkumpulan. D. Menindas setiap pergerakan yang melawan Jepang. E. Membentuk organisasi baru untuk kepentingan Jepang. Jadi intinya, awal kedatangan Jepang mereka adalah menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, maka apa yang dilakukan? Nah, untuk menarik simpati itu mereka mengajak kerjasama dengan semua tokoh perjuangan pergerakan nasional. Tujuannya untuk menarik simpati sehingga para tokoh-tokoh perjuangan mau membantu Jepang dalam menghadapi sekutu dalam rangka perang Pasifik. Di nomor 12 jawabnya B. 13. Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia, ini pendudukannya ya, kedudukannya ini, pendudukannya ini ya. Di Indonesia sedikit banyak telah membantu gerakan nasional. Ya, bagaimanapun harus diakui Jepang memberi kesempatan, yaitu dengan cara apa? 1. Bendera merah putih boleh berkibar sejajar bendera Jepang. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Bendera merah putih boleh berkibar sejajar bendera Jepang. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia. Ini yang cukup membantu. Yang tidak sengaja cukup membantu nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi pernyataannya benar. Sebab Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk memakai bendera merah putih. Artinya memakai ini mengizinkan merah putih berkibar sejajar dengan bendera Jepang di awalnya. Nah, dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia. Jadi ini juga A, ini pernyataan benar, alasan benar. Nah, jadi A. Nomor 13. Nomor 14. Untuk keperluan propaganda, pemerintah pendudukan Jepang membentuk satu lembaga sebagai pusat kebudayaan. Apa nama pusat kebudayaan pada masa pendudukan Jepang? Namanya mudah, Kaimin Bunkasi Doso. Ini adalah sebuah lembaga yang artinya adalah pusat kebudayaan. Jadi tugasnya adalah berbagai kebudayaan harus sesuai dengan keinginan Jepang gitu ya. Jadi nomor 14 jawabnya D. Kaimin Bunkasi Doso. Kemudian nomor 15. Pada tanggal 9 September 44, Perdana Menteri Jepang Koiso, ini bukan Kaiso ini ya, dalam pidatonya mengumumkan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia. Nah, janji Koiso ini direalisasikan dengan adanya A. Membentuk peta, B. Pembentukan BKR, C. Izin mendirikan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Ini Hinomaru lah, Hinomaru. Penunjukan Insinyur Soekarno dan Hadir Sumardan menjadi ketua dan wakil ketua PPKI. Ini PPKI ini ya, nah, betul. Nah, E. Pembentukan BPUPKI tanggal 15 Juni 45. Ini 9 September 44. Peta sudah dibentuk. BKR ini belum terbentuk, berarti ini salah, B juga salah. Merah putih sudah diizinkan berdiri ketika awal Jepang datang, 42 sudah diizinkan. PPKI ini jauh sesudahnya, ini Agustus 45. Nah, realisasi janji Koiso ini adalah dengan dibentuknya BPUPKI atau Dokuritsu Yunbi Kosakai 15 Juni 45. Realisasi janji kemerdekaan yang dicanangkan oleh Perdana Menteri
KOISO ini di Indonesia, atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi nomor 15 jawabnya gitu ya guys ya. Oke, berikutnya soal nomor 16. Perlawanan seniman ludruk dari Jawa Timur, Cak Durasim, terhadap penjajahan Jepang merupakan bentuk A. Perlawanan bersenjata melawan Jepang, B. Sindiran atas kesewenang-wenangan Jepang, C. Sentimen rasial anti Asia Timur, D. Strategi Cak Durasim dalam bergerilya, E. Perlawanan terhadap propaganda Jepang. Cak Durasim ini ya, Cak Durasim. Dia adalah seniman ludruk, kalau tidak salah dia berasal dari Mojokerto atau dari Tuban ya. Seniman ludruk, nah, kemudian besar di Surabaya. Nah, dalam setiap pementasannya, Cak Durasim itu selalu membuat parian atau istilahnya pantun. Contohnya gini, Pagupon omahe Doro. Pagupon rumah merpati, omahe rumah merpati, Doro itu merpati. Ini sampiran, isinya melu nipon Jepang, uripe soro. Kalau kita ikut Jepang, hidup kita sengsara. Inilah bentuk parian yang digunakan untuk menyindir tentara Jepang atau pemerintah Jepang. Jadi apa? Perlawanan Cak Durasim ini merupakan bentuk sindiran atas kesewenang-wenangan Jepang di Indonesia. Jadi nomor 11 jawabnya B. Lanjut, nomor 17. Faktor pendorong invasi Jepang ke Asia dan Pasifik tahun 30-an sampai 40-an adalah faktor pendorongnya: 1. Desakan tentara sekutu di pangkalan militer Amerika Serikat di San Diego, California. 2. Adanya rencana invasi oleh Cina yang bocor ke pihak Jepang. 3. Kebutuhan bala tentara Jepang akan medan perang yang luas. 4. Pencarian Jepang atas sumber-sumber alam dan energi seperti minyak bumi. Jadi pada prinsipnya pendorong invasi Jepang ke Asia dan Pasifik ini terutama dipicu keinginan Jepang mencari sumber energi untuk kebutuhan perang Jepang. Jadi jawabnya 4 saja yang benar, atau namanya D. 1, 2, 3 jelas salah ini ya. Tidak mungkin sekutu kok mendesak Jepang, kemudian invasi Cina Jepang, kemudian ini bala tentara Jepang perlu medan yang luas, tidak. Jadi jawabnya 4 saja D, yaitu pencarian Jepang atas sumber-sumber alam dan energi seperti minyak bumi. Kalau di Indonesia ini ada minyak jarak juga untuk pelumas itu ya. Jadi 17 jawabnya 4 saja atau D. Oke. Nomor berikutnya, nomor 18. Bahasa Indonesia cukup berkembang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut beberapa faktor penyebab berkembangnya bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. 1. Bahasa Belanda dilarang digunakan. 2. Jepang menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. 3. Bahasa Jepang belum dikuasai. 4. Untuk persiapan sebagai bahasa nasional. Nah, ini sederhana soal ini. Nah, mengapa bahasa Indonesia ini berkembang pesat? Alasannya apa? Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Belanda ini tidak boleh digunakan. 1 ini benar. Dan yang kedua pasti bahasa Jepang belum dikuasai, sehingga satu-satunya bahasa yang boleh digunakan adalah bahasa Indonesia.
Indonesia. Jadi jawabnya 1 dan 3 atau B. Ini ya. Berikutnya nomor 19. Pada masa pendudukan Jepang, perguruan tinggi ditutup. Tahun 43 dibuka perguruan tinggi kedokteran di Jakarta disebut. Nah, kalau pada masa Belanda itu disebut Stovia. Nah, pada masa pendudukan Jepang, perguruan tinggi kedokteran itu namanya Ika Daigaku ini. Ika Daigaku ini yang B itu bukan Kogia tapi Kogyo Daigaku. Ini adalah sekolah teknik ini. Nah, kemudian Konkoku Gakuin ini sekolah pamong praja. Ini Konkokui ini pakai E. Daigaku pamong praja. Kalau Keminbun Kasidosu itu pusat kebudayaan, sedangkan Suishintai adalah barisan pelopor. Jadi perguruan tinggi kedokteran pada masa Jepang adalah Ika Daigaku yang A. Kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 20. Jepang menyerah kepada sekutu setelah dibom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pemboman di Nagasaki terjadi pada tanggal, penyebab Jepang menyerah pada sekutu adalah dibom atom 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima itu 6 Agustus. Kalau Nagasaki itu 9 Agustus. Nah, ini ya. Jadi yang C. Nah, 15 Agustus ini penyerahan Jepang kepada sekutu. Nah, saya ulangi, 6 Agustus ini adalah pengeboman Hiroshima, 9 Agustus pengeboman Nagasaki, 15 Agustus ini waktu Jepang, ini penyerahan Jepang kepada sekutu, tapi kalau sekutu menyebutnya 14 Agustus karena tanggal yang berbeda di antara mereka. Jadi 20 jawabnya C. Jadi adik-adik tentang soal-soal tentang Jepang bagian kedua. Oke. Jangan sungkan-sungkan untuk terus belajar ya. Belajar dan terus belajar. Semoga sukses adik-adik sekalian.